Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa sekalian, Alhamdulillah, di video ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, dasar-dasar ilmu nahwu dan tasrif, diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif, karya Abu Uthman Kharisman. Bab yang ke-7 adalah bab tentang tasrif lughawi ats-tsulatsy al-mujarrad. Kalau di bab 6 itu tasrif istilahi. Sedangkan bab 7 adalah tasrif lughawi. Tasrif lughawi masing-masing dari mayoritas hasil tasrif di tasrif istilahi itu ditasrifkan berdasarkan domirnya, berdasarkan kata ganti. Kata ganti tentunya terkait dengan orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga kah, jenisnya laki-laki atau perempuan, tunggal, dua atau jamak kah. Nah, tasrif lugawi sesuai kata ganti domir. Nah, biasanya kalau dihafalkan dengan ungkapan seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, huwa dia seorang laki-laki. Huma mereka berdua laki-laki. Hum mereka banyak laki-laki. Hiya dia seorang wanita. Huma mereka berdua wanita. Hunna mereka banyak wanita. Anta engkau seorang laki-laki. Antuma kalian berdua laki-laki. Antum kalian banyak laki-laki. Anti engkau seorang wanita. Antuma kalian berdua wanita. Antunna kalian banyak wanita. Ana saya atau aku, nahnu kami atau kita. Rumus tasrif lughawi fi'il madhi wazan fa'ala yaf'ulu. Kalau kita padankan tadi jumlah domirnya ya. Jumlah domirnya 14 ya. Itu kita padankan dengan rumus tasrif lughawi fi'il madhi. Jadi bisa dibaca seperti ini, dari atas ke kiri, kemudian ke bawah, mulai dari kanan lagi ke kiri. Nah, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, fa'ala itu adalah untuk dia seorang laki-laki. Sedangkan fa'ala panjang itu untuk dhamir huma, mereka berdua laki-laki. Fa'alu itu setara dengan dhamir hum, mereka banyak laki-laki. Fa'alat untuk dhamir hiya, dia seorang wanita. Fa'alata untuk huma, mereka dua wanita. Fa'alna nanya pendek ya. Itu fa'alna untuk hunna, mereka banyak wanita. Fa'alta untuk anta, engkau seorang laki-laki. Fa'altuma untuk antuma, kalian berdua laki-laki. Fa'altum untuk antum, kalian banyak laki. Fa'alti untuk anti, engkau seorang wanita. Fa'altuma untuk antuma, kalian dua wanita. Fa'altunna untuk dhamir antunna, kalian banyak wanita. Fa'altu untuk dhamir ana, aku atau saya. Fa'alna untuk dhamir nahnu, kami atau kita. Contoh tasrif fi'il madhi. Nasara, ini yang sesuai wazan fa'ala yaf'ulu. Kalau dipadankan dengan rumusnya, kita bisa membaca seperti ini.
nasara nasara, nasaru, nasarat nasarata, nasarna, nasarta nasartuma, nasartum, nasarti nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Nasara artinya dia telah menolong. Dia satu orang laki-laki telah menolong. Nasara, mereka berdua laki-laki telah menolong. Nasaru, mereka banyak laki, banyak ini artinya lebih dari dua, telah menolong. Nasarat, dia seorang wanita telah menolong. Nasarata, mereka berdua wanita telah menolong. Nasorna, mereka banyak wanita telah menolong. Nasorta, engkau seorang laki-laki telah menolong. Nasortuma, kalian berdua laki-laki telah menolong. Nasortum, kalian banyak laki telah menolong. Nasorti, engkau seorang wanita telah menolong. Nasortuma, kalian dua wanita telah menolong. Nasortunna, kalian banyak wanita telah menolong. Nasortu, aku atau saya telah menolong. Nasorna, kami atau kita telah menolong. Contoh penggunaan kata dalam kalimat untuk beberapa hasil tasrif tadi. Misalkan di dalam kitab karya para ulama, kitab tafsir Adwa'ul Bayan, karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, menggunakan nasaru, ya, nasara ditasrif untuk dhamir hum, dan nasara untuk dhamir huwa. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam tafsir Adwa'ul Bayan, salah satu tafsir terbaik dalam penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti ini guru dari beberapa ulama besar seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk murid beliau. Nah, annal mu'minina in nasaru rabbahum nasarahum ala a'daihim. Annal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman, in nasaru rabbahum, jika mereka menolong Rabb mereka. Menolong Rabb mereka, artinya menolong agama Allah. Allah tidak perlu ditolong sebenarnya, karena dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tapi kalau seorang menolong agama Allah, Allah akan bantu mereka. Nah, in nasaru rabbahum, jika mereka menolong Rabb mereka, nasarahum ala a'daihim, maka dia Allah akan menolong mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Di sini ada kata nasaru, saya beri cetak tebal, nasaru dan nasara. Nah, kemudian juga fi'il madhi untuk dhamir ana. Nasara dhamir ana. Nasartu, ya. Ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Inna wa'dallahi haqqun binasrika wa idharika kama nasartu Musa wa bani Israila. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maksudnya pasti terjadi. Binasrika wa idharika, dengan menolongmu dan membuatmu menang. Kama nasartu Musa wa bani Israil, sebagaimana aku, Allah, telah menolong Musa dan bani Israil. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Latihan, tasriflah fi'il madhi berikut ini secara tasrif lugawi dan tuliskan artinya. Hakama, ya. Hakama, hakama, hakamu, hakamat, dan seterusnya. Basata, basatal, basato, basato, basatu, basatu, basatot, dan seterusnya. Badala, talaba, naqada. Silakan dilatih sendiri, dan memang untuk tasrif itu harus banyak latihan untuk mengasah kepekaan, perasaan kebahasaan kita. Nah, harus dirasakan. Ketika mentasrif juga merasakan ini artinya apa. Ditulis, ya. Kalau perlu
jika Anda memiliki buku yang saya tulis, buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Anda buat satu buku khusus untuk latihan. Semua latihan dicoba. Kemudian hasilnya bisa dikonsultasikan kepada ustadz Ahlus Sunnah yang terdekat atau orang yang bisa bahasa Arab, dikoreksikan. Nah, banyak berlatih. Karena kalau tanpa berlatih, tidak akan terasah kepekaan bahasa itu. Nah, berikutnya, rumus tasrif lugawi fi'il mudhari wazan fa'ala yaf'ulu. Saya baca untuk disesuaikan dengan masing-masing dhamirnya. Kalau dhamirnya kan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu urutan masing-masing dhamirnya. 14 dhamir itu dibaca dari atas ke kiri, kemudian ke bawah bagian kanan dulu, ke kiri, dan seterusnya. Kalau ditasrifkan, tasrif lugawi fi'il mudhari, rumusnya adalah untuk wazan fa'ala yaf'ulu, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Sekarang kita coba akan mentasrif yaktubu, sedang atau akan menulis. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Nah, yaktubu dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubani mereka berdua laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubuna mereka banyak laki-laki sedang atau akan menulis. Sekali lagi ditekankan bahwa banyak di sini artinya jamak, yaitu lebih dari 2. Taktubu dia seorang wanita. Jadi taktubu itu bisa dia seorang wanita, bisa engkau seorang laki-laki, sama saja. Rumusnya sama. Sama-sama taf'ulu. Taktubu dia seorang wanita sedang atau akan menulis. Taktubani sama dengan taktubani, bisa untuk mereka dua wanita, bisa juga untuk kalian berdua laki-laki. Rumusnya sama. Taktubani mereka dua wanita sedang atau akan menulis. Taktubna mereka banyak wanita sedang atau akan menulis. Taktubu engkau seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubani kalian berdua laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubuna kalian banyak laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubina engkau seorang wanita sedang atau akan menulis. Taktubani kalian dua wanita sedang atau akan menulis. Taktubna kalian banyak wanita sedang atau akan menulis. Aktubu aku atau saya sedang atau akan menulis. Naktubu kami atau kita sedang atau akan menulis. Contoh penggunaan kata dalam kalimat. Misalkan yaktubani. Yaktubani itu terkait dengan fi'il mudhari. Yaktubu yang ditasrif untuk dhamir huma. Mereka berdua jenis laki-laki. Ala kulli babin min abwabil masjid yawmal jumu'ati malakani yaktubanil awwala fal awwal. Ala kulli babin min abwabil masjid, pada setiap pintu masjid, yaumal jumu'ati pada hari Jumat, malakani ada 2 malaikat. Ini isim tasniyah ya, isim mutsanna. Yaktubani yang keduanya menulis. Al awwal fal awwal, berdasarkan urutan siapa yang datang paling awal. Yang datang paling awal dicatat paling awal berikutnya. Datang berikutnya dicatat berikutnya, sesuai urutan. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dan ini termasuk anjuran untuk datang lebih awal ketika menghadiri sholat Jumat bagi para laki-laki. Itu tadi hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ada kata yaktubani, hasil tasrif tadi. Kemudian yaktubuna, mereka menuliskan.
Seperti dalam Al-Quran surah Yunus ayat 21, Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Inna rusulana, sesungguhnya para utusan kami, yaitu para malaikat, yaktubuna, mereka menulis, ma tamkurun, makar yang kalian lakukan. Ini dalam Quran surah Yunus ayat 21. Kemudian penggunaan kata naktubu, kami menulis. Ya, ini yaktubu di tasrif lugawi, fi'il mudhari' tasrif lugawi untuk dhamir nahnu. Itu tersebut dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Asy-syahru hakadha wa hakadha, yakni marratan tis'atan wa isyrina marratan thalathin. Inna, sesungguhnya kami, kata Nabi SAW, ummatun ummiyah, adalah umat yang ummi. La naktub wa la nahsub, kita tidak menulis dan tidak menghitung, maksudnya tidak menerapkan hisab. Asy-syahru hakadha wa hakadha, bulan adalah berjumlah demikian dan demikian, yakni marratan tis'atan wa isyrin, artinya sesekali 29 jumlah harinya dalam sebulan, wa marratan thalathin, dan sesekali kadang 30 hari. Ini menunjukkan bahwa penentuan bulan Hijriyah itu adalah dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Latihan berikutnya, tasriflah fi'il mudhari' berikut ini secara tasrif lugawi dan tuliskan artinya. Yaqtulu, ini itu semua untuk fi'il mudhari', wazan fa'ala yaf'ulu, ya. Yaqtulu, yaqtulani, yaqtuluna, dan seterusnya. Nah, kerjakan 5 soal itu, berlatih, kemudian jawabannya ditunjukkan kepada ustadz Ahlus Sunnah terdekat yang bisa membimbing Anda. Nah, baik. Dan saya juga sedang menulis kunci jawaban untuk tiap soal pada buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Masih baru bab 12, belum selesai masih. Nah, semoga Allah beri kemudahan dan pertolongan. Berikutnya, rumus tasrif lugawi, isim fa'il wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ilun itu untuk mufrad mudzakkar. Mufrad artinya tunggal, mudzakkar artinya jenis laki-laki. Ini rumusnya ya. Fa'ilani atau fa'ilaini untuk musanna mudzakkar. Musanna artinya 2, mudzakkar artinya laki-laki. Fa'iluna atau fa'ilina itu untuk jamak mudzakkar salim. Sedangkan fa'ilatun itu untuk mufrad muannats, mufrad tunggal muannats perempuan. Fa'ilatani atau fa'ilataini musanna muannats. Fa'ilatun jamak muannats salim. Nah, kita coba terapkan pada kata katibun. Katibun adalah pelaku yang menulis. Nah, katibun seorang penulis laki. Kalau di tasrif berikutnya, katibani atau katibaini 2 penulis laki. Katibuna atau katibina banyak penulis laki. Katibatun seorang penulis wanita. Katibatani atau katibataini 2 penulis wanita. Katibatun banyak penulis wanita. Nah, kalau di layar disebutkan ada atau garis miring itu ya. Itu sama-sama benar dalam tinjauan tasrif. Tapi untuk nahwu maka masing-masing ada ketentuan tersendiri. Katibani itu untuk rofa, untuk dibaca rofa. Katibaini untuk dibaca jar atau nasab. Demikian juga katibuna itu untuk rofa. Katibina untuk nasab atau jar. Katibatani itu untuk rofa. Katibataini
itu untuk nasab atau jar. Nah, contoh penggunaan kata dalam kalimat katibun. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ketika Allah memerintahkan untuk menuliskan transaksi pinjam-meminjam yang tidak kontan. Ya, artinya perlu diangsur, perlu ditulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Wal yaktub bainakum, dan hendaknya seorang penulis wal yaktub bainakum, hendaknya menuliskan di antara kalian katibun, penulis, bil adli, dengan adil, secara adil, tulis apa adanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Berapa nominal pinjamannya, kemudian diangsur sudah berapa, kurangnya berapa misalkan, tuliskan. Ini disebut katibun, isim fa'il ya. Nah, kemudian untuk katibuna, seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 94. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, barang siapa yang beramal saleh, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, dalam keadaan beriman, فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, upayanya tidaklah dikufuri. Artinya tidak akan sia-sia, akan berbuah kebaikan untuknya. Allah bersyukur untuknya. Amalan dia yang sedikit dibalas dengan berlipat oleh Allah. Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Tidak dikufuri oleh Allah kalau seorang beramal saleh dalam keadaan beriman. Beramal saleh artinya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman artinya akidahnya benar. Karena itu akidah yang salah, yang menyimpang, bisa menyebabkan amal tidak diterima. Contohnya akidah Qadariyah, mengingkari takdir. Sahabat Ibnu Umar menegaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan takdir akan tidak diterima amalannya oleh Allah meskipun dia berinfak sebesar gunung Uhud emas. Nah, itu disebutkan dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim. Nah, maka perlu untuk menjaga akidah yang benar, kemudian ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami adalah para penulis amalan itu. Katibun jamak. Nah. Baik. Latihan, tasriflah isim fa'il berikut ini secara tasrif lugawi dan tuliskan artinya. Raqidun, apa artinya? Fasidun, apa artinya, dan ditasrif ya. Tarikun, hakimun, dzakirun. Silakan dikerjakan sebagai bentuk latihan. Berikutnya untuk isim maf'ul, wazan fa'ala yaf'ulu. Maf'ulun, maf'ulani atau maf'ulaini, maf'uluna atau maf'ulina, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulataini, maf'ulatun. Nah, hampir sama dengan ketika kita membahas isim fa'il sebelum ini, ya. Maf'ulun untuk mufrad mudzakkar, maf'ulani atau maf'ulaini untuk musanna mudzakkar, maf'uluna atau maf'ulina jamak mudzakkar salim, maf'ulatun untuk mufrad muannas, maf'ulatani maf'ul atau maf'ulataini untuk musanna muannas, maf'ulatun jamak muannas salim. Contoh menggunakan kata maktubun, kita tasrif. Maktubun, maktubani atau maktubaini, maktubuna atau maktubina, maktubatun, maktubatani atau maktubataini, maktubatun. Maktubun artinya satu yang tertulis. Kalau maktubani atau maktubaini, dua yang tertulis atau diwajibkan. Maktubuna atau maktubina, banyak yang tertulis atau banyak yang diwajibkan. Gitu.
Maktubun itu satu yang tertulis atau satu yang diwajibkan. Maktubuna atau maktubina, banyak yang tertulis atau banyak yang diwajibkan. Maktubatun, satu yang tertulis atau yang diwajibkan. Maktubatani, maktubataini, dua yang tertulis tapi jenisnya perempuan ya. Ya, mulai dari maktubatun itu jenisnya perempuan. Maktubatani atau maktubataini jenisnya perempuan. Maktubatun banyak yang tertulis. Nah, contoh penggunaan kata dalam kalimat maktubun. Kata maktubun, ya, isim maf'ul untuk dhamir huwa, ya, untuk dhamir huwa. Ada dalam hadis riwayat Muslim. Ad-dajjalu maktubun baina ainaihi kaffara ay kafirun. Ad-dajjalu, dajjal, makhluk dajjal, manusia dajjal, ya. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya. Kafara ay kafirun, artinya kafir. Ini hadis riwayat Muslim. Dan dijelaskan dalam sebagian hadis, sebagian riwayat, bahwa yang bisa membacanya adalah setiap orang yang beriman. Tanda, oh ini dajjal, fitnah terbesar. Yang para nabi memperingatkan akan bahaya dajjal tersebut. Nah, sosok manusia, ya, dia adalah sosok manusia, tapi belum keluar hingga nanti waktu yang telah ditentukan, menjelang hari kiamat. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian untuk kata maktubaini. Maktubaini artinya yang telah diwajibkan. Wa anis Subay bin Ma'bad. Dari As-Subay bin Ma'bad annahu qala li Umar bin Al-Khattab, bahwasanya ia berkata kepada Umar bin Al-Khattab, inni aslamtu, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Fawajadtul hajja wal umrata maktubaini alayya, dan aku dapati haji dan umrah keduanya telah diwajibkan atasku. Nah, walam yunkirhu Umar, dan Umar pun tidak mengingkarinya. Ketika As-Subay bin Ma'bad berkata demikian, bahwa haji dan umrah itu sama-sama diwajibkan, Umar tidak mengingkari. Ini dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan As-Sughra. Ini menunjukkan bahwa Umar berpendapat bahwa umrah itu juga wajib sebagaimana haji. Nah, karena ada sebagian ulama yang berpendapat haji itu wajib sedangkan umrah tidak wajib. Nah, tapi kalau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berpendapat bahwa umrah juga wajib minimal sekali seumur hidup, sebagaimana haji juga wajib sekali seumur hidup. Ketika As-Subay bin Ma'bad mengatakan demikian, Umar tidak mengingkari. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan As-Sughra. Kemudian al-maktubatu, al-maktubah, satu yang diwajibkan. Nah, contohnya di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, afdhalus salati ba'da salati al-maktubati as-salatu fi jawfil lail. Afdhalus salati, salat yang paling utama, ba'da salatil maktubati, setelah salat yang diwajibkan. Al-maktubah itu isim maf'ul, yang diwajibkan. As-salatu fi jawfil laili, salat, ada yang mengartikan jawful lail itu sepertiga malam yang terakhir. Ada yang mengartikan pokoknya lewat dari tengah malam. Nah, walaupun tentu sepertiga malam yang terakhir itu lebih utama dibandingkan baru lewat setengah malam. Nah, dari seluruh waktu lewat tengah malam, lebih utama lagi adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian maktubuna untuk isim maf'ul, ya, dengan dhamir hum.
annahum maktubuna fi sijjin. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab dalam Al-Liqa Asy-Syahri. Al-Liqa Asy-Syahri beliau punya ceramah yang kemudian ditranskrip di dalam Al-Liqa Asy-Syahri. Al-Liqa Asy-Syahri artinya pertemuan bulanan. Nah, annahum maktubuna fi sijjin, bahwasanya mereka orang-orang kafir tertulis di sijjin, lapisan bumi yang paling bawah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin. Nah, latihan tasrif la isim maf'ul berikut ini secara tasrif lugawi dan tuliskan artinya mansurun, matrukun, makhlukun, ma'budun, mahsudun. Ditasrif dan diartikan. Silakan dicoba latihannya. Kemudian rumus tasrif lugawi fi'il amr, fa'ala yaf'ulu. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya. Uf'ul itu untuk anta, uf'ula untuk antuma, uf'ulu untuk antum, uf'uli untuk anti, uf'ula untuk antuma, uf'ulna untuk antunna. Nah, contoh, kita pakai kata ukhruj di tasrif. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Nah, ukhruj, keluarlah engkau seorang laki-laki. Ukhruja, keluarlah kalian berdua laki-laki. Ukhruju, keluarlah kalian banyak laki-laki. Ukhruji, keluarlah engkau seorang wanita. Ukhruja, keluarlah kalian dua wanita. Ukhrujna, keluarlah kalian banyak wanita. Contoh penggunaan kata dalam kalimat untuk hasil tasrif ini, fi'il amr, ukhruj, ya, dan variannya. Contoh dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 18. Ketika Allah memerintahkan keluar kepada iblis, diusir dari surga. Qala khruj minha mad'uman madhura. Qala, Allah berfirman, ukhruj minha, keluarlah darinya, mad'uman, dalam keadaan dimurkai, ya, tercelah, madhura, lagi terusir. Ada kata ukhruj di sini. Berikutnya untuk ukhruju, seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau anna katabna alaihim, kalau seandainya kami wajibkan kepada mereka, an iqtulu anfusakum, dengan perintah bunuhlah diri kalian, aw ikhruju min diyarikum, atau keluarlah kalian dari kampung kalian, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, niscaya mereka tidaklah akan melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Quran surah An-Nisa ayat 66. Kemudian ukhruji seperti dalam hadis bagaimana orang yang beriman ketika meninggal, ada seruan untuk jiwa yang baik, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah. Jiwa itu dijeniskan perempuan, jadi dijeniskan muannas, pakai ukhruji, keluarlah. Bukan ukhruj, tapi ukhruji, karena seperti hiya, domirnya hiya. Ayyatuhan nafsut tayyibatu, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, kepada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain. Kemudian untuk ukhrujna, ini ada di dalam ucapan Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya.
Ukhrujna tafilatin. Ukhrujna tafilat. Ukhrujna, keluarlah kalian para wanita tafilat, dalam keadaan tidak memakai wewangian. Nah, artinya jangan memakai wewangian para wanita ketika keluar dari rumah, karena itu akan menimbulkan fitnah. Nah, ukhrujna tafilat. Ukhrujna, keluarlah kalian para wanita dalam keadaan tidak memakai wewangian. Nah, kemudian tasrif la fi'il amr berikut ini secara tasrif lugawi dan tuliskan artinya. Unsur apa artinya dan ditasrif, masing-masing bagiannya ditasrif dan diartikan. Uskut, umkuth, unzur, udkhul. Silakan dilatih. Kemudian rumus tasrif lugawi fi'il nahi, fa'ala yaf'ulu, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Nah, la taf'ul untuk anta, la taf'ula untuk antuma, la taf'ulu untuk antum, la taf'uli untuk anti, la taf'ula untuk antuma, la taf'ulna untuk antunna. Kita coba praktekkan mentasrif la taqtul. La taqtul artinya janganlah engkau seorang laki-laki membunuh. La taqtula, janganlah kalian berdua laki-laki membunuh. La taqtulu, janganlah kalian banyak laki-laki membunuh. La taqtuli, janganlah engkau seorang wanita membunuh. La taqtula, janganlah kalian berdua wanita membunuh. La taqtulna, janganlah kalian banyak wanita membunuh. Contoh penggunaan kata dalam kalimat untuk tasrif tersebut, misalkan wala taqtul. Ya. Ucapan Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad, dinyatakan sanadnya sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Wala taqtulis sibyana. Asalnya itu wala taqtul as-sibyan. Wala taqtul sukun ya, ketemu as-sibyan, alif lam juga mati. Maka mati ketemu mati dihidupkan dengan dikasroh di sini. Wala taqtulis sibyana. Janganlah engkau membunuh anak kecil. Illa an takuna ta'lamu ma 'alima al-khadiru min as-sabiy alladhi qatalah. Kecuali jika engkau mengetahui seperti pengetahuan Al-Khadir, Nabi Khadir, terhadap anak kecil yang dibunuhnya. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah Al-Khadir adalah Nabi atau orang yang saleh. InsyaAllah pendapat yang rajih adalah beliau adalah Nabi. Karena itu ketika beliau membunuh seorang anak kecil itu, karena tahu bahwasanya nanti akan membahayakan agama orang tuanya, ya. Dalam kisah bersama Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, itu adalah karena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau membunuh anak kecil kecuali kalau engkau tahu bahwa seperti pengetahuan Khadir terhadap anak kecil yang dibunuhnya. Masalahnya siapa yang punya pengetahuan seperti Al-Khadir? Tidak ada. Maka jangan bunuh anak kecil. Nah, bahaya kalau seorang kemudian mendapatkan bisikan mimpi, kemudian dia bunuh anaknya misalkan. Nah, itu jelas salah, menyimpang. Nah, karena engkau bukan Nabi Khadir, tidak tahu. Dan Nabi Khadir pun bukan membunuh semua anak, bukan. Tapi hanya anak kecil tertentu yang diwahyukan oleh Allah untuk dibunuh. Maka beliau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan anak kecil yang lain banyak yang selamat. Nah, kemudian wala taqtulu, misalkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Quran surah An-Nisa ayat 29. Sedangkan wala taqtuli, contoh tasrif wala taqtuli, ini seperti dalam hadis riwayat Ahmad. Wala taqtuli waladaki, jangan engkau membunuh anakmu. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sanadnya sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Ini ucapan Nabi kepada para wanita, kepada Umaymah bintu Ruqayqah, baiat Nabi kepada beliau. Nah, wala taqtuli waladaki, jangan engkau membunuh anakmu. Karena kebiasaan di masa jahiliyah, mereka tidak segan-segan membunuh anak.
mungkin karena malu anaknya perempuan, atau membunuh anak karena takut miskin, seperti yang dikisahkan atau disebutkan dalam Al-Quran. Bagian dari baiat kepada wanita yang beriman, pada saat itu Nabi membaiat sebagian sahabiah, di antaranya Umaymah bintu Ruqaiqah, wala taqtuli waladaki, jangan engkau membunuh anakmu. Wala taqtuli, karena yang diajak bicara seorang wanita. Jadi tidak menyatakan wala taqtul. Kalau wala taqtul untuk laki-laki, wala taqtuli untuk satu wanita. Nah, latihan tasrif la fi'il nahyi berikut ini secara tasrif lugawi, dan tuliskan artinya. La tamkur, la taktub, la tatruk, la taktum, la tandur. Ditasrif secara tasrif lugawi dan diartikan bagian masing-masing. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan pada bab 7 ini. Dan sebenarnya di bab 7 di video ini hanya mentasrif untuk wazan fa'ala yaf'ulu saja. Padahal thulathi mujarrad bukan hanya fa'ala yaf'ulu, masih ada yang lain. Masih ada 5 yang lain. Fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ula yaf'ulu, dan seterusnya. Itu bisa Anda pelajari di buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, ya, dan dilakukan latihan-latihan itu. Atau Anda juga bisa merujuk pada kitab-kitab shorof dan tasrif yang lain. Semoga Allah memudahkan kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman yang benar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.